Perkenalkan, nama saya Limina Gite. Di sini saya akan menjelaskan materi penologi terkait dengan ruang lingkup penologi. Pengertian penologi. Penologi adalah cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari pidana atau hukuman, mulai dari tujuan pemidanaan, jenis pidana, pelaksanaan pidana, hingga dampak pidana terhadap pelaku dan masyarakat. Ruang lingkup penologi. Yang pertama, tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan juga terbagi atas: pertama, pembalasan, pencegahan, perbaikan, perlindungan masyarakat, dan yang terakhir, pemulihan. Yang kedua, jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana, penologi mempelajari berbagai bentuk pidana, antara lain yang pertama, pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana denda, pidana dan pidana mati. Terus yang kedua, pidana tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Terus yang ketiga, tindakan, yaitu rehabilitasi, perawatan, dan pembinaan khusus. Yang ketiga, sistem pemidanaan, mencangkup yang pertama, sistem pemidanaan konvensional, kedua, pemidanaan bersyarat, yang ketiga, pemidanaan alternatif, dan yang keempat, diversi dan keadilan restoratif. Yang keempat, pelaksanaan pidana. Penologi meneliti yang pertama, sistem pemasyarakatan, yang kedua, pembinaan, yang ketiga, hak dan kewajiban warga binaan, dan yang keempat, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Yang kelima, efektivitas dan dampak pidana, meliputi yang pertama, apakah pidana menimbulkan efek jera. Yang kedua, tingkat residivisme. Yang ketiga, dampak sosial dan psikologis pidana. Dan yang keempat, dampak pidana terhadap keluarga dan masyarakat. Yang keenam, pembaruan dan kebijakan pemidanaan, yaitu yang pertama, reformasi hukum pidana, kedua, penyesuaian pidana dengan nilai hak asasi manusia, yang ketiga, pengembangan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Contoh kasusnya, penyalahgunaan narkotika, seorang pemuda tertangkap menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pendekatan penologi. Yang pertama, hakim tidak hanya melihat kesalahan, tetapi juga kondisi pelaku. Terus yang kedua, dijatuhkan tindakan rehabilitas. Yang ketiga, tujuannya adalah pemulihan dan pencegahan pengulangan, bukan semata-mata untuk pembalasan. Kesimpulan dari materi terkait dengan ruang lingkup penologi, yaitu mencakup tujuan pemidanaan, jenis pidana, sistem dan pelaksanaan pidana, serta dampak pidana terhadap pelaku dan masyarakat. Mungkin sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah penologi pertemuan kelima tentang perbedaan penologi dengan hukum penitensiar, di mana apa itu hukum penitensiar? Hukum penitensiar adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelaksanaan pidana dan pemidanaan di mana terhadap narapidana. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, bidang hakim ini mencakup tujuan, daya kerja, dan organisasi, lembaga-lembaga pemidanaan, serta peraturan mengenai cara pelaksanaan sanksi pidana, di mana pelaksanaan pidana mengatur bagaimana sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim dieksekusi secara efektif. Yang kedua adalah pembinaan narapidana, di mana pembahasan proses dan tujuan pembinaan terhadap pelaku
tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari. Yang berikut adalah lembaga pemidanaan, yaitu menyelidiki tujuan, mekanisme kerja, dan struktur organisasi lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemidanaan serta lembaga permasyarakatan. Yang berikut adalah aspek keadilan, di mana menentukan jenis pidana, beberapa lama pendidik pidana dijatuhkan, dan bagaimana pidana tersebut harus dilaksanakan dengan adil. Yang berikut adalah perbedaan utama antara penologi dan hukum penitensier. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan dan sanksi pidana secara umum, sementara penitensier adalah peraturan hukum positif yang mengatur pelaksanaan sistem pidana itu sendiri, yaitu pelaksanaan hukum setelah pidana dijatuhkan oleh hakim. Yang berikut adalah penologi, berfokus pada pembelajaran secara ilmiah mengenai sanksi hukum berupa pidana. Yang berikut adalah lingkup, di mana mencangkup tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana, serta prinsip-prinsip yang dasari pelaksanaan pidana. Yang berikut adalah sifat, di mana ilmu pengetahuan ini bersifat teoritis yang mempelajari seluk-beluk tentang hukum. Yang berikut adalah hukum penitensier, di mana berfokus pada mengatur tata cara dan ketentuan pelaksanaan hukum dan tindak pidana. Yang berikut adalah artinya secara pidana dan hukum pidana formil, di mana yang bertujuan mengatur proses penegakan hukum secara penyidik, penuntutan, persidangan, serta eksekusi putusan. Pengadilan hukum ini memastikan pelaksanaan pidana dan tindakan yang adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Yang berikut adalah seperti yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Apa saja yang diatur dalam hukum acara pidana, yaitu proses penegakan hukum, di mana mengatur prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penuntutan umum, hakim, dan menangani kasus pidana. Yang berikut adalah peran dan hak tersangka terpidana, di mana menentukan hak tersangka dan terpidana, termaksud hak untuk dampingi advokat serta kewajiban mereka selama proses hukum itu berjalan. Yang berikut adalah peran korban, di mana memberikan ruang bagi korban untuk partisipasi dalam proses penyelesaian masalah pidana, seperti dalam pendekatan keadilan restoratif. Yang berikut adalah pelaksanaan putusan, di mana merinci tata cara bagaimana pidana atau tindak yang telah diputuskan oleh pengadilan dilaksanakan. Yang berikut adalah pendanaan, yang mengatur aspek pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak. Yang berikut adalah tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa sistem tindak pidana bekerja secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang berikut adalah lingkup, di mana mencakup peraturan tentang jenis dan lamanya pidana, serta bagaimana pidana tersebut harus dilaksanakan setelah dijatuhkan oleh hakim. Yang berikut adalah peraturan yang mengatur, di mana jenis atau lama pelaksanaan tindak pidana itu di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengalistifikasikan pidana pokok menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pelaksanaan pidana ini diatur secara detail agar sesuai dengan putusan hakim dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta kepentingan masyarakat. Yang berikut adalah jenis dan lama pidana, di mana KUHP baru menetapkan jenis pidana pokok sebagai pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, di mana selain itu ada pula pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak tertentu. Yang berikut adalah pelaksanaan pidana, di mana pelaksanaan pidana setelah dijatuhkan oleh hakim diatur dalam peraturan pelaksanaan pidana yang memastikan bahwa sesuai dengan putusan hakim. Pelaksanaan harus sesuai dengan jenis dan lamanya
pidana yang telah diputuskan. Yang berikut adalah mencakup pidana pokok dan tambahan. Jika pidana tambahan dijatuhkan, maka harus melekat pada pidana pokok. Yang berikut adalah tujuan hukum yang pelaksanaan ditujukan untuk menegakkan hukum pidana dan memelihara ketertiban serta kepentingan umum seperti yang dijelaskan dalam hukum pidana. Yang berikut adalah sumber hukum utama dalam Kitab Undang-Undang Baru Nomor 1 Tahun 2023 adalah sumber hukum yang mengatur secara aspek mengenai jenis, lama, dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Yang berikut adalah peraturan pelaksanaan, di mana peraturan ini mengatur delik teknis mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pelaksanaan pidana yang berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Yang berikut adalah sifat, di mana peraturan hukum positif ini konkret menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sebagai hukum pidana material dan undang-undang yang lain berkaitan dengan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak adalah tertulis yang mengatur tindak pidana dan sanksi serta menjadi dasar seluruh proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Yang berikut adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana adalah seluruh proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai lembaga melalui tahapan penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan dan pelaksanaan pidana. Yang berikut adalah hubungan positif. Hubungan positif yaitu hubungan yang berlaku pada suatu waktu dan tertentu yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang bersifat memaksa berkaitan dengan KUHP dan Undang-Undang SPP adalah contoh konkret dari hukum positif yang mengatur dan menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang berikut adalah dengan demikian kita dapat simpulkan dari materi yang di atas adalah perbedaan penologi dan hukum penitensiar adalah penologi adalah studi ilmu tentang sanksi, sementara hukum penitensiar adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana sanksi pidana tersebut dilaksanakan di dunia nyata. Mungkin saya materi dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sokar Soglori. Di sini saya akan membahas tentang hubungan penologi dan ilmu kedokteran forensik. Secara umum, hubungan antara penologi, studi tentang sistem pemidanaan dan pemasyarakatan, dan ilmu kedokteran forensik atau aplikasi ilmu kedokteran untuk bantuan hukum bersifat tidak langsung namun penting dalam sistem peradilan pidana, di mana kedokteran forensik menyediakan bukti medis untuk proses peradilan, sementara penologi berfokus pada penanganan narapidana dan sistem hukuman untuk mencegah residivisme dan rehabilitasi. Kedua ilmu ini bekerja dalam konteks sistem peradilan pidana. Kedokteran forensik memberikan dasar ilmiah untuk membuktikan kejahatan, dan penologi memanfaatkan informasi tersebut untuk merancang sistem pidana yang efektif. Penologi mengkhususkan diri pada studi dan pengembangan sistem hukum dan pemasyarakatan. Artinya bahwa studi penologi, ilmu ini mempelajari berbagai aspek terkait hukuman, termasuk tujuan pidana, bagaimana pidana dapat secara efektif mencegah kejahatan, dan bagaimana perlakuan serta pembinaan narapidana. Perkembangan penologi. Penologi berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat dan kejahatan itu sendiri mulai dari konsep penologi klasik hingga modern dan postmodern. Fokus pada narapidana. Penologi menyoroti pentingnya pembinaan serius terhadap narapidana sebagai individu yang harus dibina untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Fokus pada efektivitas pidana yang mencegah kejahatan berulang dan mengubah pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif, mencakup aspek rehabilitasi dan resosialisasi seperti program pendidikan, memberikan
pendidikan formal dan keterampilan literasi kepada narapidana untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Pelatihan kerja, menawarkan program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar narapidana memiliki bekal untuk mencari nafkah secara legal. Pembinaan psikologis, memberikan dukungan psikologis untuk membantu narapidana mengatasi masalah mental dan mengubah perilaku negatif, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Serta pemberdayaan mantan narapidana melalui pemberian peluang kerja, menciptakan program dan kebijakan yang mendorong pemberian kesempatan kerja bagi mantan narapidana, dan pencegahan kriminalitas melalui pendidikan, sehingga pendekatan ini juga melibatkan peran kriminologi dalam memahami akar kejahatan dan perumusan strategi pencegahan serta pengembangan kebijakan kriminal melalui upaya pencegahan kriminal melalui program edukasi bagi masyarakat umum dan komunitas mantan narapidana, dan sistem peradilan pidana mendukung tujuan tersebut. Menyelidiki dampak hukuman dan rehabilitasi terhadap narapidana. Dampak hukuman narapidana yang positif berupa pembatasan kebebasan, menjauhkan narapidana dari masyarakat untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Pendidikan dan pembinaan, memberikan waktu bagi narapidana untuk merenung perbuatannya dan menerima pembinaan karakter. Dampak negatif, trauma dan stigma. Pengalaman di penjara dapat menimbulkan trauma psikologi dan stigma sosial yang menyulitkan reintegrasi ke masyarakat. Kekambuhan, narapidana yang tidak mendapatkan pembinaan yang tepat atau tidak memiliki keterampilan untuk hidup di luar penjara berisiko mengulangi kejahatan. Menyelidiki dampak hukuman dan rehabilitasi terhadap narapidana. Dampak rehabilitasi pada narapidana berupa pemulihan kesehatan fisik dan mental. Proses rehabilitasi membantu pemulihan kesehatan fisik dan mental serta mengatasi gejala putus asa pada pecandu narkoba. Detoksifikasi dan perawatan medis. Melakukan detoksifikasi untuk memberikan tubuh dari zat yang berbahaya dan merawat perawatan medis untuk memulih kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Perkembangan keterampilan dan pendidikan, memberikan pelatihan, pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan agar narapidana kembali hidup produktif tanpa harus melakukan tindakan ilegal. Integrasi sosial, memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dengan memberikan dukungan sosial dan spiritual. Pengurangan residen dengan pemulihan dan rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi angka residivisme atau pengulangan kejahatan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Menerapkan prinsip ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan mencegah masalah hukum. Cabang ilmu kedokteran ini memanfaatkan pengetahuan dan prinsip-prinsip medis untuk menghasilkan data objektif dan meyakinkan dapat membantu peradilan dalam mengungkapkan kebenaran material. Ilmu kedokteran forensik mencakup berbagai aspek penting dalam proses hukum, antara lain memeriksa korban, meliputi pemeriksaan korban hidup, misalnya untuk visum korban atau kekerasan, dan korban meninggal dunia. Identifikasi korban, menggunakan bukti biologis seperti DNA untuk mengidentifikasi korban secara akurat. Penentuan penyebab kematian, menganalisis bukti medis untuk menentukan penyebab dan cara terjadinya kematian.
pemeriksaan bukti biologis, mengolah dan menganalisis berbagai bukti biologis yang ditemukan di lokasi kejadian, pemberian keterangan ahli, menyampaikan hasil temuan dan analisis secara jelas di persidangan sebagai saksi ahli. Dalam praktiknya, kedokteran forensik tidak hanya berfungsi sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai ahli yang memahami prosedur hukum dan mampu memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah. Peran ini untuk memastikan bukti yang dihasilkan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Landasan hukum. Praktik kedokteran forensik diatur dalam perundang-undangan termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait permintaan visum et repertum serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Memberikan bukti ilmiah berupa laporan medis atau hasil otopsi untuk mendukung proses persidangan, misalnya melalui visum atau laporan medis korban hidup. Bukti ilmiah seperti visum atau hasil otopsi adalah alat bukti. Permintaan visum ekspertum. Hakim meminta pakar medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban atau tersangka untuk dibuatkan visum. Pemeriksaan dan analisis. Pakar medis melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium yang mendalam, kemudian menganalisis hasilnya. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan analisis kemudian didokumentasikan dalam bentuk visum ekspertum. Penyampaian di persidangan. Visum dan keterangan ahli kemudian dihadirkan di pengadilan sebagai alat bukti untuk membuat hakim dalam menilai fakta ilmiah terkait kasus yang sedang disidangkan. Oleh sebab itu, terlihat bahwa hubungan antara penologi dan kedokteran forensik adalah tidak langsung tetapi vital, di mana kedokteran forensik menyediakan bukti medis untuk proses peradilan dan penologi memanfaatkan bukti tersebut untuk merancang sistem hukuman yang efektif demi mencegah residivisme dan rehabilitasi. Kedokteran forensik berfungsi memberikan dasar ilmiah untuk membuktikan kejahatan, sementara penologi yang mempelajari penanganan dan pemidanaan pelaku kejahatan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang objektif dan efektif. Peran dan fungsi masing-masing ilmu kedokteran forensik. 1. Menyediakan bukti ilmiah untuk kedokteran forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang membantu penegakan hukum. Menyediakan dasar ilmiah melalui identifikasi dan analisis bukti medis untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan. 2. Mendukung proses peradilan. Hasil analisis forensik menjadi alat bukti yang mendukung jalannya persidangan dan proses penyelidikan. Studi tentang sistem pidana. Penologi mempelajari tentang pidana dan pemidanaannya, serta cara memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Merancang sistem yang efektif. Penologi bertujuan memahami dampak hukuman dan merancang sistem yang efektif untuk mencegah kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Sinergi dalam sistem peradilan pidana. Kedokteran forensik memberikan dasar bukti. Ahli forensik memberikan fakta medis yang objektif melalui pemeriksaan untuk membuktikan adanya kejahatan dan mengidentifikasi pelaku atau korban. Penologi menggunakan bukti untuk pengelolaan informasi dan bukti kedokteran forensik kemudian digunakan oleh penologi untuk merancang dan menerapkan kebijakan hukum yang efektif, termasuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Dengan demikian dapat disimpulkan kedokteran forensik memberikan apa dan bagaimana sebagai
kejahatan yang terjadi, sementara penologi menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi.